ilmu yang luar biasa yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Asiah, SKM MKes. Kepada Ibu Nur Asiah, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Riana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Didi yang mungkin sudah meninggalkan Zoom ini, Prof. Hafid, Prof. Nadiroh, Prof. Didik, kemudian juga yang sangat saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Pak Susianto beserta para guru dari Sekolah Indonesia Bangkok, kemudian yang kami hormati juga teman-teman mahasiswa UNJ, serta yang kami banggakan, siswa-siswi Sekolah Indonesia Bangkok. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, pada hari ini kita dapat bersilaturahmi, ingin berbincang, berdiskusi dengan adik-adik siswa-siswi Sekolah Indonesia Bangkok, mungkin saya menyebutnya sebagai sahabat remaja, gitu ya. Memang kalau kita bicara, saya mungkin langsung masuk saja pada paparan saya. Masa remaja ini merupakan masa yang sangat berharga, yang nggak akan terulang lagi, yang nggak akan kembali lagi. Di sini masa remaja, masa di mana pertumbuhan fisik, mental, emosional berubah sangat cepat. Kalau kita lihat pada siklus kehidupan manusia hanya ada 2 kali percepatan pertumbuhan, yaitu pada masa 2 tahun pertama kehidupan yang sudah kita adik-adik semua sahabat remaja lewati. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya-tanya, kok teman saya bisa tinggi sekali, saya kok kurang tinggi, kok dia bisa menjulang, kok saya rasanya kurang. Nah, pada saat remaja ini ada kesempatan yang kedua, growth spurt, percepatan pertumbuhan yang kedua yang disediakan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa kita gunakan untuk kita menambah atau untuk kita gunakan membuat pertumbuhan dan perkembangan menjadi maksimal. Nah, pada saat seperti ini, di saat yang berharga ini, untuk pertumbuhan dan perkembangan tentu menuntut kebutuhan gizi yang seimbang. Kebutuhan gizi yang seimbang untuk mencapai perkembangan yang optimal ini tidak serta-merta begitu saja kalau kita tidak penuhi dengan baik. Tidak akan terpenuhi kalau kita misalnya mengkonsumsi makanan asal atau kita tidak perhatikan zat gizinya. Padahal zat gizi yang kita makan sekarang akan menentukan kualitas kita nantinya. Kita bisa beraktivitas dengan baik, kita bisa berproduktivitas dengan baik. Jika kurang gizi dalam masa-masa remaja, ini tentu akan berakibat pada terlambatnya pematangan seksual dan hambatan pertumbuhan. Dan juga ternyata pada masa remaja ini kecukupan gizi penting untuk mencegah terjadinya penyakit kronik yang terkait gizi pada dewasa nanti. Artinya, apa yang kita lakukan pada masa remaja ini, gizinya itu akan seperti tabungan yang akan kita buka nanti ketika dewasa dan tuanya. Tentunya kita ingin artinya baik di sini dalam artian sehat selalu. Gizi baik menjadi landasan setiap individu untuk mencapai potensi maksimal yang dimiliki. Saya izin untuk share materinya. Nah, karena itu sekarang kita, saya tidak bisa untuk men-share ya, Pak Riana ya. Bu Nurul, mohon. Sudah bisa, Sudah Ibu, bisa, Ibu. silakan. Oke, baik. Untuk diskusi ini, kita akan lihat mengenai gizi seimbang dan kesehatan reproduksi remaja dalam upaya pencegahan stunting. Ini kami berikan sebagai wujud silaturahmi untuk mewujudkan remaja yang keren. Remaja sehat itu keren katanya. Artinya remaja sehat itu dia kreatif, energik, ramah, dia empati, dan dia bernalar. Karena konsep sehat tidak hanya sehat fisik, tapi juga sehat itu mental, sosial secara utuh.
Di sini untuk mencapai sehat tentu saja perlu sesuatu yang disiapkan, yaitu gizi. Maka dari itu gizi remaja itu sangat penting untuk diperhatikan. Kenapa? Karena remaja dalam siklus hidup manusia ada tahap remaja yang jika ada sesuatu yang terjadi kurang maksimal, kurang optimal pada masa itu, maka tentu akan mempengaruhi tahapan-tahapan selanjutnya. Seorang remaja misalnya dia akan menjadi orang dewasa. Kalau dia kurang gizi, tentu akan menjadi orang dewasa yang kurang gizi. Kalau dia perempuan, dia kemudian menikah dan dia hamil, tentu ini akan berdampak pada janin yang dikandungnya dan pada bayi yang dilahirkannya. Apalagi kalau remaja belum sampai dewasa, kemudian dia melakukan pernikahan dini, ini tentu saja sangat-sangat berdampak negatif atau buruk terhadap dirinya dan juga bayi atau anak yang dilahirkannya nanti. Karenanya gizi remaja menentukan generasi berikutnya. Gizi remaja menentukan juga keadaan dia, kualitas hidup dia pada saat dewasa tuanya. Makanya remaja yang dikatakan sekarang ini jumlah remaja itu 25%, artinya 1/4 penduduk dunia itu remaja. Di Indonesia 1/4 penduduk Indonesia itu remaja. Karenanya kita berharap bonus demografi, jumlahnya banyak nih. Kalau hebat-hebat, sehat-sehat, produktif, ini akan menjadi angkatan kerja di 20-30 yang oke, yang baik. Tetapi yang kita khawatirkan kalau ini tidak terjadi, maka tentu akan menjadi beban. Karenanya yuk kita siapkan diri kita, yuk sahabat remaja, agar kita sehat, produktif, dan siap menjadi bonus, gitu ya. Siap menjadi bonus. Nah, kita lihat di sini. Untuk melihat status gizi, memang kita ada ukuran misalnya tinggi badan dan berat badan. Kalau kita lihat bagaimana sih kondisinya di Indonesia, dari data Riskesdas 2018 yang saya bandingkan dengan 2013 sebelumnya, di mana kita memang mengalami yang namanya triple burden, 3 beban di bidang gizi. Adanya remaja yang tergolong kurus dan sangat kurus, remaja yang tergolong pendek dan sangat pendek, dan remaja yang tergolong kegemukan atau obesitas. Nah, pada 2013, ternyata remaja yang kurus itu 11,1%. Ini untuk usia 13-15. Yang di sebelah kanan usia 16 tahun, yaitu 9,4. Ternyata di 2018 mengalami penurunan. Walaupun mungkin masih angkanya cukup tinggi, tetapi sudah ada penurunannya. Begitu juga remaja yang tergolong pendek, yang tadinya cukup besar, 35%. Pendek, artinya 1 dari 3 remaja kita itu pendek, ya. Ini kemudian turun menjadi 25,7% di usia 13-15 dan 26,9% di usia 16 tahun. Dan yang mencengangkan, ternyata remaja mengalami obesitas pada usia 13-15 yang tadinya cuma 2,5%, menjadi 16%. Sungguh luar biasa. Ada apa ini? Padahal dengan obesitas bukan berarti perbaikan gizi ya, sahabat remaja. Obesitas suatu keadaan yang buruk juga untuk kesehatan kita, yang sangat beresiko nantinya untuk terkena penyakit jantung koroner, diabetes mellitus, hipertensi, dan sebagainya. Nah, begitu juga di anak usia 16 tahun, remaja 16 tahun, ternyata yang tadi cuma 1,6% menjadi 13%. Nah, ini yang kita khawatirkan. Data 2018, sekarang apalagi adanya pandemi, di saat kita, para sahabat remaja, belajar dari rumah, online, duduk di depan laptopnya atau handphonenya, sambil ngemil, kemudian kurang olahraga, kurang aktivitas fisik, maka sangat dikhawatirkan akan menjadi apa yang namanya ledakan obesitas. Nah, karena itu, mari kita tetap aktivitas fisik diperhatikan, di samping kita melihat masukan makan kita. Kita lihat di sini, teman-teman remaja, bahwa kenapa bisa terjadi, Kenapa bisa terjadi kurus?
Kalau kita lihat kurus ini tentu berkaitan karena kurangnya asupan gizi yang masuk, ya. Nah, kemudian kekurangan gizi ini ditandai dengan lambatnya pertumbuhan tubuh. Tidak hanya itu, daya tahan tubuhnya juga rendah. Apalagi di masa pandemi ini, kita tentu butuh yang namanya daya tahan tubuh yang luar biasa, yang siap menahan, yang menangkal virus COVID-19. Untuk itu, asupan gizi sangat dipentingkan di sini. Ya. Kemudian kita lihat lagi masalah lain yang dari triple burden tadi, yaitu pendek stunting. Kita bedakan, stunting pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting. Ya. Kemudian ada obesitas, adalah kelebihan berat badan akibat penimbunan lemak. Nah, 3 masalah ini yang terjadi pada remaja kita. Karenanya, yuk kita lihat apa sih sebetulnya gizi itu, makan yang seperti apa yang harus saya lakukan. Gizi punya fungsi yang sangat luar biasa dalam tubuh kita. Makanan ini dalam bentuk makanan, dia fungsinya sebagai zat pemberi tenaga, supaya sehat, supaya beraktivitas, supaya semangat. Itu dari karbohidrat, protein, lemak. Utamanya karbohidrat. Kita tahu nasi biasanya, umbi-umbian, singkong, jagung, kentang, roti, dan sebagainya. Kemudian zat pembangun, yaitu dari protein. Protein di sini tentu untuk mempertahankan tubuh kita, membangun tubuh kita, membangun jaringan-jaringan, membuat kita menjadi bertambah tinggi dan sehat. Protein ada nabati, ada protein hewani yang saya yakin para sahabat remaja dalam pelajaran IPA pasti sudah sudah membahas, sudah mengetahui dengan pasti dengan baik tentang protein hewani dan protein nabati. Kemudian yang ketiga kita kenal dengan sebagai fungsinya sebagai zat pengatur dan juga untuk daya tahan tubuh, yaitu vitamin dan mineral yang ada pada sayur dan buah. Kenapa ini menjadi penting? Karena kita lihat kita kan perlu, karena kita beraktivitas, gizi itu diperlukan agar kita bisa produktif, beraktivitas, sehat dan cerdas. Remaja, sahabat-sahabat remaja pasti punya segudang aktivitas, belum dia sekolahnya, lesnya, tadinya ya olahraga, dan aktivitas lain yang membutuhkan gizi yang tinggi. Karena itu, yuk kita isi, kita konsumsi makanan-makanan yang baik. Seperti apa makanan yang baik? Berarti kita akan memakan makanan yang semuanya ada sebagai zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur. Kita melihatnya kalau dalam panduan gizi seimbang, pedoman gizi seimbang ada yang namanya tumpeng gizi. Itu untuk panduan makan secara umum. Tapi untuk panduan sekali makan, kita lihat pada piring makanku. Ya, ini piring makanku, kita lihat di sini. Kalau kita bicara piring makanku berarti teman-teman remaja kalau makan tuh seperti ini. Kita ternyata nasi atau karbohidrat itu bukannya 1 piring, bukan juga setengah piring, ternyata 2/3 dari setengahnya. Jadi setengah piring, kemudian dibuang lagi sepertiganya. Jadi cuma 2/3 dari setengah piring. Kemudian sayur sama besarnya dengan nasi tadi atau karbohidrat tadi. Kemudian buah-buahan dan lauk pauk. Ini sebetulnya satu panduan supaya nggak kelebihan karbohidrat, supaya nggak obesitas, supaya nantinya nggak diabetes mellitus atau kencing manis ya. Kemudian air putih diperhatikan, terutama juga gula, garam, minyak yang sangat-sangat dibatasi. Nah, jadi prinsip gizi seimbang, sahabat-sahabat remaja, semuanya kalau makan, yuk kita makan yang beraneka ragam. Jangan itu aja, saya sukanya cuma ini, jangan. Tapi kita harus beraneka ragam. Kenapa? Karena tidak ada satupun jenis makanan yang full gizinya. Dia harus ditambah dari jenis makanan yang lain supaya tadi 3 fungsi zat gizi tadi terpenuhi. Kecuali memang ada makanan yang bagus, full zat gizinya yaitu ASI, tapi kan kita sudah tidak lagi ASI. Ya, jadi kita harus beraneka ragam. Kemudian
ada makanan-makanan yang butuh zat gizi lain dalam proses penyerapannya. Misalnya kita zat besi atau Fe itu dia butuh vitamin C untuk penyerapan lebih baik. Kemudian lemak untuk menyerap untuk vitamin A, D, E, K agar terserap baik oleh tubuh kita, dia butuh lemak ya agar bisa terurai. Nah, makanya ayo kita beraneka ragam sekali makan. Kemudian berperilaku hidup bersih, aktivitas fisik, dan menjaga berat badan. Kita lihat di sini, berperilaku hidup bersih, jangan lupa kita harus menjaga kebersihan badan dan lingkungan. Ya, mandi, cuci tangan, sikat gigi. Jangan gara-gara nggak sekolah inilah, online ini, kemudian aduh gurunya udah ada nih, nggak mandi, nggak sikat gigi, kemudian nanti udah siang sampai sore, sehari kadang nggak mandi. Nah, ini tentu saja tidak baik karena akan menyebabkan banyaknya bibit penyakit yang berkembang pada tubuh kita. Kemudian mari kita menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Kita apalagi kalau kita bisa, oh ini yang organik dan ini yang non-organik. Kemudian bersihkan saluran air tempat-tempat vektor seperti nyamuk, seperti kecoa, seperti tikus yang akhirnya bisa menyebarkan penyakit pada manusia. Batasi minuman yang mengandung gula banyak. Nah, ini juga pada saat sekarang ketika online tidak keluar, tapi yang ada di tangan handphone tinggal mesan makanan. Apalagi sekarang remaja senang kopi kalau di Jakarta ya kopi kenangan, kopi janji jiwa, artinya minuman-minuman yang dijual, yang kita beli itu dengan gula yang sangat tinggi. Belum lagi soft drink. Kemudian hindari soft drink bersoda, hindari alkohol, dan yang penting adalah jangan merokok. Merokok merusak tubuh kita. Ya, kemudian jadilah kita pelopor kesehatan, kita jaga sarana air bersih, buang sampah di tempatnya, jaga kebersihan kamar mandi kita, buang air limbah dengan benar, dan juga kerapihan tempat-tempat umum. Kemudian kita dalam pola gizi seimbang juga kita harus beraktivitas fisik. Nah ini nih, aktivitas fisik pada saat pandemi itu sulit kita lakukan. Sulitnya bisa jadi karena memang sudah tidak aduh mager ya gitu ya, mager tuh males gerak gitu ya, mager banget jadi di tempat tidur, sekolah juga dari tempat tidur gitu ya, dan tidak ada gerak fisik sama sekali. Ini yang bisa menyebabkan akhirnya tadi makan terus, yang tinggi gula terus, tinggi karbohidrat terus, tetapi tidak ada gerak. Ini yang menyebabkan tambah tingginya persentase obesitas pada remaja. Nah, hati-hati bagi perempuan, obesitas tentu akan berdampak pada kematangan sel telur, karena matangnya sel telur itu karena status lemak tubuh kita. Jika dia berdampak pada kematangan, artinya di sini menjadi sulit matang, maka dia akan mengacaukan siklus haidnya, siklus menstruasinya. Tentunya ini tidak bagus kan? Ini tidak bagus pada kesehatan reproduksi wanita. Karenanya ayo aktivitas atau berolahraga. Olahraga tidak harus keluar rumah kalau memang pandemi. Di dalam rumah, di tempat duduk, dia online, mungkin nanti barang, dan saya yakin mungkin dari sekolah juga sudah ada, ketika sudah sekian duduk sekian 1 atau setengah jam, kemudian ada gerak fisik yang diarahkan oleh gurunya agar tetap menjadi bugar, agar ada gerak fisik sehingga membakar kalori yang ada. Nah, itu akan membuat menjadi fresh, segar, dan juga ketika masuk ilmu pelajaran akan lebih cepat daya tangkapnya. Nah, perhatikan berat badan normal. Oh ya, olahraga tadi ada kita minimal 3-5 kali dalam seminggu ya. Kita usahakan, dan berat badan kita selalu timbang dalam 1 bulan. Nah, ini manfaatnya bagi gizi seimbang bagi remaja, tentu konsentrasi belajar kita menjadi bagus ya. Kemudian jadi nggak aduh kok saya pelupa ya, nah gitu ya. Lebih antusias dalam beraktivitas, kesehatan tubuh juga lebih terjaga, kesempurnaan fisik serta kematangan seksual yang harus kita lihat. Nah, terakhir
remaja putri yang saya ini sekarang saya fokuskan, hai remaja putri, pada remaja putri ini ada masa menstruasi, sehingga pengeluaran darah, sehingga kehilangan zat besi itu lebih besar dari laki-laki. Resiko anemia pada remaja putri itu sangat besar. Kalau anemia, lemah, letih, lesu, loyo, nggak konsentrasi, nggak bisa belajar dengan baik, tentu akan berdampak pada prestasi kita. Dan kemudian sebagai remaja putri, pastinya kita remaja putri ini akan menjadi ibu, calon ibu. Kalau anemia, calon ibu yang anemia, dia hamil, dia anemia, maka dampaknya pada bayi sangat luar biasa. Bayi bisa berat badan lahir rendah, stunting, dan sebagainya. Nah, untuk pencegahan stunting, maka dari remaja putri ini, ayo kita perhatikan asupan zat besi kita, FT kita. Masalahnya adalah ketika remaja memperhatikan zat besinya, ada yang dia lupa. Sumbernya pasti kita tahu zat besi itu lebih baik memang dari hewani, hati, daging, ikan, ayam misalnya. Tetapi seringkali makanan-makanan ini atau makanan remaja yang misalnya KFC, McD misalnya seperti itu dibanding dengan teh. Teh misalnya kalau di Jakarta ya misalnya ya teh pucuk, teh botol misalnya, kalau di Bangkok artinya ada teh ya. Nah, ini tentu saja tidak baik. Kenapa? Karena tanin yang dikandung oleh teh itu akan menghambat penyerapan zat besi. Kemudian di rumah pun jangan biasakan kita selalu senantiasa meminum teh. Bukannya nggak boleh, tetapi diberi jarak dari kita makan makanan sumber zat besi. Kemudian apalagi karena takut takut anemia, dia kemudian mengkonsumsi tablet tambah darah, minumnya kemudian dia pakai teh. Nah, itu sayang sekali. Kita lebih bagus malah dengan, ya kalau nggak air putih, yang paling bagus dengan vitamin C, jus jeruk, jus belimbing, jus jambu, peningkatan penyerapannya belasan kali lebih bagus. Dan para remaja, apalagi remaja putri, saat remaja mulai tuh, ya memang ini sudah alamiah, dorongan dia senang sama lawan jenis, sehingga dia pengen tampil cantik, skinny, langsing, sehingga dia makanya mereka akhirnya melakukan dietnya diet yang tidak baik. Mereka betul-betul nggak mau makan misalnya, sehingga mengurangi zat-zat gizi yang dipentingkan, diperlukan pada saat remaja, terutama remaja putri. Makanya di sini asupan zat besi, makanan yang mengandung zat besi, kemudian juga tablet tambah darah menjadi penting untuk dikonsumsi oleh para remaja. Ya, jadi kalau kita lihat di sini anemia dan remaja putri itu sangat-sangat erat, sehingga kita punya program gizi buat remaja putri, pemberian tablet tambah darah sekali setiap minggu. Dan ketika masa pandemi ini memang agak bermasalah, makanya biasanya di-drop ke guru atau orang-orang yang menjadi volunteer untuk memberikan door to door ke rumahnya remaja putri ini. Karena apa? Karena betul-betul kita mengkhawatirkan bahwa akan anemia dan kemudian nantinya akan berdampak pada bayi yang dilahirkannya ketika dia dewasa. Nah, ini tentu saja pencegahan stunting dimulai dari sekarang. Hai remaja putri, ketika nanti remaja putri sekarang itu persiapannya akan menjadi orang tua nantinya kan, ketika dia perempuan itu, ketika apalagi dia nanti hamil, kemudian sekarang gizi yang sekarang itu menentukan 3 generasi, ya, anaknya dan cucunya. Itu luar biasanya. Makanya jangan berpikir nanti saja ketika sudah gede, sudah menikah. Tidak, tetapi remaja sekarang, ayo kita perhatikan gizi kita, karena kita akan mengukir 3 generasi kita nantinya. Kalau dia lahirnya anak perempuan, ya, dia hamil perempuan. Nah, itu akan membawa lagi pada cucunya seperti itu. Nah, karena itu mari semuanya kita
para sahabat remaja, perhatikan zat gizi kita karena akan berdampak juga pada kesehatan reproduksi kita. Kesehatan reproduksi penting sekali kita perhatikan karena apa? Kami maklumi dorongan seksual, dorongan hasrat pada saat remaja itu sedang menggebu-gebunya. Tapi di sini tentu bimbingan orang tua, bimbingan guru, adanya kelompok-kelompok teman sebaya yang bisa memberikan masukan-masukan yang berharga ini menjadi penting. Memang pada saat pandemi ini banyak sekali kita lihat dari hasil penelitian kesehatan mental para remaja itu banyak sekali yang bermasalah. Kenapa? Karena memang sosialisasi mereka dikungkung dengan PSBB harus di rumah. Kami bilangnya PSBB ya, PKM kalau di Jakarta, mungkin di Bangkok ada istilah lain lagi yang memang nggak boleh kemana-mana gitu ya, dibatasi. Tentu saja ini membawa dampak bagi remaja untuk bisa bersosialisasi yang merupakan penyaluran dalam artian untuk dia bercerita, untuk dia bertukar pikiran dan sebagainya. Karenanya pendampingan pada anak-anak itu menjadi penting. Baik Bapak Ibu sekalian, para sahabat remaja sekalian, yang terakhir di sini saya mungkin akan mengambil yang pentingnya bahwa ini adalah tumpeng gizi ya, yang kita lihat bahwa tumpeng gizi itu yang saya ini soalnya ada di dalam pretest saya ini ya, bahwa mudah-mudahan adik-adik sahabat remaja benar semua nih bahwa panduan gizi seimbang kita ya kita mengikuti tumpeng gizi ini. Kalau piring makanku itu panduan makan sehari, ya sekali makan ya. Nah, jadi kemudian sarapan menjadi penting, jadi kita berubah, kita biasakan untuk bisa untuk makan makanan yang sehat. Kalau kita makan karbohidrat, jangan cuma hanya nasi ya, kita pastinya remaja apalagi sekarang sudah pintar-pintar untuk mengaturnya. Ada yang suka mie, spaghetti, ya, kemudian kentang dan sebagainya itu bagus. Tapi jangan berpikir itu saya belum makan. Kalau saya makan spaghetti, saya udah makan kentang, saya belum makan. Kenapa? Karena saya belum makan nasi. Ini keliru. Jadi sama saja itu sumber karbohidrat karena kalau enggak semuanya akan berlebihan. Terakhir, marilah kita makan makanan yang sehat dan aman, artinya aman, tidak ada formalin, tidak mengandung boraks, pewarna, kemudian juga tidak tercemar dengan kuman jamur, dan sebagainya. Kita jangan memilih makanan yang asal murah tapi tidak sehat. Apalagi sekarang tinggal online. Yang dilihat adalah, makanannya nih kayaknya enak nih. Ada potongan diskonnya. Ada bebas ongkos kirim. Wah, ini yang dipilih. Tanpa melihat isi kandungan zat gizinya, tanpa melihat kehalalannya. Tentunya para sahabat remaja di SIB tidak demikian. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam sharing kali ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersilaturahmi kembali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya bacakan terlebih dahulu dan kita batasi untuk pertanyaannya seperti itu karena mohon maaf siswa-siswa kita dari pagi mungkin mengikuti pembelajaran dan sampai dengan sore dan sekarang sudah pukul 5 lebih seperti itu. Tapi alhamdulillah siswa kita tetap semangat ya karena memang remaja keren ya. Oke, siap. Pertanyaan pertama itu ditujukan kepada Ibu mohon maaf ini dari Naufal dari Nur Aulia. Ditujukan untuk Ibu Sisi. Pertanyaannya bagaimana pendapat dan pandangan Ibu mengenai diet di masa remaja? Masa remaja kan masa pertumbuhan ya Bu, masukkan makanan yang bergizi tentu penting bagi anak-anak di masa pertumbuhan. Bagaimana jika ada siswa kita yang tidak percaya diri dengan berat badannya, obes atau tidak ideal, dan dia mengikuti program diet yang asal-asalan? Bagaimana saran atau cara yang baik yang bisa dilakukan? Apakah ada program diet yang baik gitu Bu untuk dilakukan? Terima kasih, mohon mungkin tanggapan Ibu. Ini berkaitan dengan program diet yang supaya terencana dan selanjutnya. Baik,
Terima kasih Pak Riana, terima kasih Bu Nur Aulia atas pertanyaannya. Memang menarik sekali berbicara diet untuk para remaja, karena remaja itu tadi memang ingin tampil cantik gitu ya, menarik, kurus. Nah, itu biasanya mereka berpikir bahwa yang kurus itu yang small is beauty, tapi akhirnya keliru dalam memaknai dietnya. Diet itu artinya sebetulnya mengatur, bukannya tidak makan sama sekali, bukannya menghentikan, bukannya menghilangkan, tetapi mengatur gitu ya. Jadi untuk diet remaja memang sangat individual, artinya kita tidak bisa mengatakan bahwa satu orang dia cocok dengan diet ini, dia atur pola makannya seperti ini, belum tentu cocok pada individu-individu yang lain, karena memang masing-masing punya masalah yang berbeda-beda. Tapi secara umum intinya adalah bahwa tentu saja kelebihan itu karena asupan yang berlebih atau karena exercise yang kurang. Karena jadi intake versus expenditure, asupan dengan pengeluarannya. Kalau asupan banyak pengeluarannya dikit, tentu akan disimpan di dalam tubuh yang akhirnya menjadi gemuk atau obesitas. Makanya secara umum kita mengenal dengan learn, L-E-A-R-N. L itu lifestyle, artinya ubahlah gaya hidupnya, pola makannya diubah. Kemudian exercise, aktivitas fisik, pasti ini untuk membakar, yang kelebihan-kelebihan dibakar semuanya. Kemudian attitude, sikapnya harus kuat, harus istiqomah, niat. Oh, saya mau diet nih, mengatur betul. Jangan ketika ayo deh, aku traktir nih, aku lagi ulang tahun, kemudian makan makanan, wah yang penting balas dendam gitu ya, artinya makan mumpung gratis atau apa. Nah ini akhirnya berlebih lagi ya, jadi nggak istiqomah nih ya, attitude. Kemudian relationship, dukungan, R-nya itu dukungan, harus ada dukungan dari orang tua, dukungan dari teman, dukungan dari semuanya. Kalau misalnya, kamu bagus kok itu, kamu seksi jadinya, gemuknya jadi begini-begini. Nah, itu akhirnya membuat dia jadi tidak dietnya dia jadi berkurang untuk melakukan diet tadi. Kemudian nutrisi. Nah, di sini nutrisinya harus dilihat mana yang memang menghasilkan tenaga berlebih tadi dari jenis karbohidrat. Kita kurangi. Jangan kita artinya di sini seluruhnya kita tidak ada. Atau diet karbo yang karbo nggak boleh sama sekali. Nggak bisa, karena memang bahan bakarnya itu kita dari karbohidrat. Kalau nggak ada karbohidrat, dia akan memecah protein, memecah lemak. Pecahan protein memecah lemak dalam tubuh kita menghasilkan benda-benda keton yang akhirnya membuat racun. Nah ini nggak bagus. Bahkan orang ibu hamil saja yang mau puasa, itu juga diarahkan untuk dia harus sahur ya, artinya ada masa makannya, jangan terlalu lama dengan dia akhirnya berpuasa. Nah, kenapa? Karena yang pas awal mereka akan memecah karbohidratnya, gitu ya. Tapi kalau udah sampai lama jamnya dia nggak sahur, dia langsung puasa, habis tidur malam dia langsung puasa, ini akan menghasilkan benda-benda keton yang akan masuk ke janin, yang akan mempengaruhi IQ point pada janin. Ya, artinya balik lagi ke remaja, jadi remaja yang memang mungkin di sini ada dua masalah pada remaja, yaitu suka mereka yang namanya bulimia dan anoreksia. Bulimia itu dia nggak bisa nahan makan, dia makan banyak dalam waktu cepat. Setelah itu dia merasa menyesal. Dia melakukan purging atau pembersihan, dia korek dengan sikat gigi, ujung sendok untuk dia muntahkan. Dia perlu bantuan itu karena apa? Udah sering melakukan sehingga nggak sensitif lagi. Kalau kita makan banyak, kita korek pakai tangan, langsung keluar. Kalau orang-orang yang sudah biasa remaja-remaja melakukan ini, mereka harus perlu bantuan benda untuk dikeluarkan. Nah, ini tentu saja merusak ya, dari organ pencernaan rusak, ada bloodshot eyes, pecahnya pembuluh darah pada mata dan sebagainya. Ada lagi tipe yang anoreksia. Anoreksia lain lagi, orang sedunia akhirat, orang seumum bilang dia kurus, tapi dia ngaca, dia merasa diri dia tuh gemuk. Jadi udah beda, ada psikologis di sini. Ini adalah masalah-masalah makan atau pada remaja ya. Jadi balik lagi diet,
boleh mengatur asupan pengeluarannya. Mana makanan yang memang harus sedikit, ya makanya kita punya tadi porsi piring makanku, karbohidrat dikurangi, perbanyaklah sayur, perbanyaklah buah, karena itu serat-seratnya akan baik untuk saluran pencernaan kita dan tidak menghasilkan energi, dan kalau misalnya tidak disimpan dalam tubuh yang akhirnya membuat dia menjadi gemuk. Mungkin itu secara sederhana untuk remaja. Terima kasih. Baik, melanjutkan, karena ini berkaitan dengan pola hidup sehat, terutamanya di era pandemi ini ya, karena memang ini dari saudari Dian, mungkin pertanyaannya saya persingkat, yaitu bagaimana sih untuk konsisten tadi, atau dalam istilah yang Ibu sampaikan itu membangun attitude yang baik seperti itu, dalam istilah lainnya adalah istiqomah seperti itu Ibu. Karena belajar online kan mungkin harus ada pendampingnya seperti itu kan. Samping kanan, samping kiri. Baik, silakan Ibu. Ya, baik. Terkait yang dinamakan, yang saya sebutkan tadi dengan istiqomah atau attitude, saya kembali dulu ke dalam kaitan diet tadi, karena kalau kita tidak kuat, nanti akan terjadi yang namanya sindrom yoyo. Ya, kalau kita bermain yoyo, lemparan pertama mungkin panjangnya misalnya anggaplah setengah meter. Lemparan kita tangkap, lemparan yang kedua lebih panjang lagi. Kita tangkap lemparan yang ketiga lebih panjang lagi. Artinya kalau kita dietnya tidak kuat, kemudian kita bisa mengurangi misalnya 2 kilo, kemudian melemah, akhirnya nambahnya itu 4 kilo. Kurangnya cuma 3 kilo, nambah berat badan kita akhirnya jadi 5 kilo. Itu namanya sindrom yoyo akibat dari attitude yang tidak, atau sikap atau tidak istiqomah tadi. Nah, terkait dengan pada masa pandemi ini yang dikaitkan dengan asupan gizi, sebetulnya segala sesuatu itu ada hikmahnya. Sebetulnya pada saat pandemi ini justru kita bisa melakukan satu pembersihan pada diri kita yang luar biasa. Artinya, karena tidak ada aktivitas yang berlebih, maka mungkin kita memang salah satu pembersihan adalah dengan puasa. Ketika kita yang biasanya mungkin sulit untuk puasa karena begitu banyak aktivitas di sekolah. Nah, sekarang ketika di rumah aktivitas itu berkurang, maka kita imbangi mungkin dengan mengurangi juga asupan, supaya juga asupan itu berkurang, tetapi dengan satu aturan tertentu sehingga tidak jadi misalnya karena kurang atau asupan atau telat makan, ya dengan puasa itu akan menjadi lebih baik. Seperti itu Pak Riana. Luar biasa, dan bisa diseimbangkan, tadi mungkin bisa disimpulkan dari penjabaran Ibu Sisi, yaitu supaya tidak terjadinya sindrom yoyo, maka perlu ada pola yang lebih terstruktur lagi, yaitu salah satunya menggunakan puasa seperti itu. Baik, Bapak Ibu narasumber yang luar biasa, kita tidak terasa waktu yang membatasi kita. Sebenarnya kita ingin belajar karena terutama ini adalah mutiara-mutiara ilmu yang luar biasa. Dan alhamdulillah mungkin ini sebagai informasi, Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Susianto, SIB, sekarang juga sudah mengembangkan bagaimana program sekolah yang lingkungannya itu sudah dikembangkan ya. Program PLH sudah ada tim khusus yang menangani itu, greenhouse-nya sudah mulai dikembangkan, dan taman-taman kita alhamdulillah sudah tertata dengan baik. Semoga Bapak Ibu bisa berkunjung ke Sekolah Indonesia Bangkok di kepemimpinan ini seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa ke Mudah-mudahan, amin, insya Allah. Baik, amin, Bapak, amin, mudah-mudahan Pak. Ya, Pak. Baik, Bapak Ibu semua dan anak-anak semua peserta yang pada kesempatan ini kita sudah mengambil banyak ilmu. Mungkin saya selaku moderator mohon maaf durasi waktu kita lebih 23 menit sesuai agenda. Mungkin saya simpulkan dan saya mengutip sebuah kutipan yang memang disesuaikan dengan acara ini, yaitu tentunya berkaitan dengan kesehatan, kemudian isu lingkungan, dan green school itu perlu, mungkin saya simpulkan, dimulai dari diri sendiri, dimulai dari yang kecil, dimulai dari sekarang. Satu pohon adalah satu kehidupan. Baik, mungkin itu yang bisa kita simpulkan, dan
Terima kasih sekali lagi kepada para narasumber yang telah memberikan ilmu-ilmunya yang luar biasa kepada siswa-siswi dan kepada kami semuanya. Sebelum saya tutup, mungkin ada tambahan lain? Mungkin dari Pak Mungkin Susianto. sedikit saya boleh bicara sedikit, Pak Riana, mohon izin. Baik, silakan Ibu. Ya, saya mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan para siswa-siswi SIB yang telah berkenan untuk mengisi pretestnya. Alhamdulillah sudah kami terima dan sudah diproses untuk dilihat sebetulnya seperti apa, dan harapannya nanti mohon izin lagi, mohon bantuannya para rekan-rekan siswa untuk bisa mengisi proses berikutnya. Terima kasih juga pada Bu Agustina dan juga Bapak Kepala Sekolah terutama dan para ibu guru yang telah memfasilitasi hal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu yang sudah disampaikan materinya, dan dari saya selaku moderator utamanya dan MC dalam panduan acara ini, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin foto kita tadi sudah di awal ya Bapak Ibu. Iya. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Pak Susianto.